Jadi otajit kecuak, baik je ke pengkhianat. Baik ubang kata dengan musuh, beri informasi terhadap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita juga tidak pernah melupakan dan meninggalkan selawat kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah judul berkenaan dengan sejarah perjuangan rakyat Aceh. Yang saya angkat pada kesempatan ini adalah Tengku Umar menyerah itu sebagai siasat untuk melanjutkan perjuangan pada masa-masa yang akan datang, agar perjuangan yang beliau laksanakan itu lebih terkendali, lebih hebat. Jadi kepada saudara-saudara yang mendengar video yang kami sampaikan ini, perlu saya maklumi bahwa saya bukan pakar. Jadi kalau ada kekurangan, mohon kepada pakar untuk diperbaiki, karena tujuan saya adalah untuk memberikan pencerahan, terutama kepada generasi muda, agar mereka cinta dan senang dengan sejarah perjuangan bangsanya. Di tahun 1893, Tengku Umar menyerah kepada Belanda setelah beliau lalui perjuangan demi perjuangan dan kemenangan dengan kemenangan demi kemenangan. Panglima Perang Belanda, De Kerkhoff, sangat hati-hati. Hampir-hampir dia tidak percaya sama sekali kalau Tengku Umar Johan Pahlawan menyerah. Ini sesuatu yang tidak pernah terduga sama sekali. Mereka tidak percaya. Kemudian strategi yang digunakan oleh Tengku Umar Johan Pahlawan, gepuyakin Belanda, gepuyakin De Kerkhoff adalah dengan cara gepegah mana. Mukim limang belah nyan berada dalam kekuasaan lun, dan mukim limang belahnya berada pada posisi yang sangat aman. Maka tanggal 10 September 1830 bersama Tengku Umar Johan Pahlawan diikuti 15 panglima, maka digelarlah pertemuan di Lampisang, menerima kehadiran, menerima penyerahan diri Tengku Umar Johan Pahlawan. Maka pada saat itulah Tengku Umar Johan Pahlawan diberikan gelar Johan Pahlawan Panglima Hindia Belanda. Itu gelar yang luar biasa. Kemudian ratusan prajurit yang berada di belakang Tengku Umar, yang ada di belakang panglima-panglima perang yang lain, ikut bersama dengan orang-orang Belanda. Walaupun Tengku Umar sudah menyerah, tapi terjadi konflik di kalangan panglima-panglima perang Belanda. Karena sebagian besar panglima perang tidak percaya itu hanya sebagai sebuah kepura-puraan. Makanya Tengku Umar Johan Pahlawan selalu diuji dengan segala macam ujian. Maka tatkala beliau berhasil memberikan pengamanan yang cukup aman bagi Belanda untuk berjalan, ada kala di malam hari di wilayah mukim yang ke-15, kemudian Belanda menuntut lebih banyak. Akhirnya Tengku Umar Johan Pahlawan memberikan sebuah jaminan baru bahwa mukim yang ke-16 juga berada dalam pengawasan yang keamanannya berada di tangan Tengku Umar Johan Pahlawan. Jadi tatkala Tengku Umar Johan Pahlawan kagedeng belah Belanda,
para ulama-ulama di Aceh, para mufti yang na di Aceh, getarik fatwa awai, gepegat fatwa baru, menyobarakan orang muprang gepoh Belanda. Ubena kaki tangan Belanda yang syahid. Tapi tatkala Tengku Umar Johan Pahlawan bergabung dengan Belanda, diikuti oleh 15 panglima perang, fatwa syahid dicabut. Gepegah apabila katanya perang dengan Belanda han syahid, maka fatwanya menguntungkan Tengku Umar Johan Pahlawan. Kenapa kan? Karena panglima-panglima perang yang hana ilikut Tengku Umar Johan Pahlawan, yang hana menyerah, mereka tidak melakukan serangan membabi buta terhadap pasukan Tengku Umar Johan Pahlawan. Maka keberhasilan Tengku Umar Johan Pahlawan itu semakin nyata di pihak pemerintah Belanda, sehingga sedikit demi sedikit bisa diyakinkan oleh Tengku Umar Johan Pahlawan bahwa Goknyan adalah menyerah dengan tulus. Tapi namun Belanda hanya berjaya aja. Sehingga Belanda ilakai jaminan lain. Sehingga Tengku Umar ilakai itu senjata Pak Belanda. Ijuk senapan hertuh 80 krek. Ijuk amunisi 2.500 ni. Ijuk peng lebih kurang sekitar $18. Demikian juga dengan alat-alat perang yang lain. Bakwate alat perang yang lain kala ijuk kepada Tengku Umar Johan Pahlawan, pada saat senjata yang ijuk oleh Belanda kagerasa oleh Tengku Umar Johan Pahlawan merasa cukup, maka Tengku Umar Johan Pahlawan membelot kembali ke pangkuan perjuangan rakyat Aceh. Rencana Tengku Umar Johan Pahlawan gebelot ketahuan. Nah, cuma yang intip ia sampaikan kepada pemerintah Belanda. Maka dengan gagah dan perkasa, bak tanggal 20 Maret 1896, Tengku Umar Johan Pahlawan getun gumutapat ubena panglima-panglima yang segalomjih bergabung dengan Tengku Umar Johan Pahlawan, getun ulam pisang tempat Umar yang pertama menyatakan menyerah kepada Belanda untuk menyatakan kembali kepada perjuangan rakyat Aceh. Dan gesambut oleh ulama, gesambut oleh mandu-mandu panglima perang, gesambut oleh balang, dan tidak menunggu hari, maka kem-kem yang dikuasai oleh Belanda diserang balik di bawah pimpinan Tengku Umar Johan Pahlawan, yang dibantu oleh para ulama, yang dibantu oleh seluruh panglima, oleh balang dan rakyat Aceh. Sehingga cukup le watanya serdadu Belanda dan para perwira-perwira Belanda mati di lapangan, yang kepegah hanya terhitung berapa jumlah. Maka setiap pertempuran yang kepimpin oleh Umar Johan Pahlawan selalu memperoleh kemenangan. Nah, dua buah benteng yang dianggap strategis, benteng Lam Kunyit dengan benteng Bilul yang bisa dikuasai oleh rakyat Aceh, oleh pasukan Aceh, oleh panglima-panglima perang Aceh yang gagah perkasa di bawah komando Tengku Umar Johan Pahlawan. Nyo adalah berkat senjata yang gecok oleh Umar bin Khattab bak wategoknyan kaibi kepercayaan le pemerintah Belanda. Gecok senjata gepuo gejuk kepada pejuang-pejuang Aceh. Jadi kan umpan menyerah, kemudian katanya terseret dengan kepentingan orang lain. Tapi nyan adalah merupakan sabuh siasat, dan dalam peperangan katanya sangat lazim terjadi dan nyan dibolehkan. Jadinya contoh dan pelajaran bagi kita nyo. Jadi otajiat kecua, bejek pengkhianat, be ubang kata dengan musuh, beri informasi terhadap lawan. Kalau dicontohkan oleh Tengku Umar Johan Pahlawan, wategoknya menyerah na padum-padum tun bersama Belanda,
hana udung Aceh yang korban. Malah setelah kerajaan kembali menguntungkan perjuangan rakyat Aceh dengan senjata yang begitu banyak, dengan strategi perang yang luar biasa. Tatkala ditepu oleh Panglima tertinggi Hindia Belanda, Tengku Umar Johan Pahlawan, ka membelot lem, ka gewolom dalam perjuangan rakyat Aceh, maka dia tampil untuk memimpin perjuangan bersama teman-temannya, bersama para jenderal-jenderal yang lain. Tapi apa yang terjadi? Tengku Umar Johan Pahlawan pun pada saat itu mengumpulkan seluruh panglima, seluruh kekuatan. Maka setiap gerakan yang dilakukan oleh Belanda itu selalu kandas, dan Tengku Umar Johan Pahlawan selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Nyo adalah hikmah yang dacok. Tatkala membelot, siapkan kekuatan, siapkan semua strategi untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, untuk kembali kepada perjuangan yang sesungguhnya. Tabelot untuk kemenangan rakyat, tabelot untuk kemenangan bangsa, tabelot untuk kemenangan agama, bukan untuk kepentingan pribadi. Ini pelajaran. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. InsyaAllah kita akan sambung pada episod selanjutnya, juga masih berkenaan dengan Tengku Umar Johan Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.